Tahukah kamu bahwa petir merupakan kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron yang dapat terjadi antara awan dan awan atau awan dan bumi. Petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Lantas, apa ya yang dimaksud dengan konsep listrik statis? Yuk, simak video berikut ini. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang listrik statis. Dalam video ini, sahabat akan belajar untuk mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Kemudian, sahabat akan mempelajari mengenai interaksi antara dua muatan listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik yang berinteraksi. Yuk, kita bahas satu persatu. Untuk memahami mengenai listrik statis, kita awali dengan memahami tentang atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Ada 3 partikel penyusun atom, yaitu neutron yang tidak memiliki muatan atau netral, ada proton yang bermuatan positif, dan ada elektron yang bermuatan negatif. Jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, maka atom akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron, maka atom akan bermuatan negatif. Namun, bila proton dan elektron jumlahnya sama, maka atom akan bersifat netral. Atom biasanya bermuatan netral, namun ada beberapa kondisi seperti akibat gesekan, maka elektron yang berada pada kulit atom dapat berpindah. Perlu diingat bahwa hanya elektron yang dapat berpindah, sedangkan proton tidak. Akibat perbedaan jumlah elektron dan proton ini, maka ada benda yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Interaksi antara muatan tersebut akan mengakibatkan terjadinya listrik statis. Sampai di sini, paham ya sahabat? Jadi, ada 2 jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Benda bermuatan positif, jumlah elektronnya berkurang. Sedangkan benda bermuatan negatif, jumlah elektronnya bertambah. Lanjut ya sahabat. Jadi, bagaimana bila ada 2 muatan yang berinteraksi? Saat ada 2 muatan sejenis didekatkan, maka kedua muatan tersebut akan saling tolak-menolak. Sedangkan apabila 2 muatan tidak sejenis didekatkan, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Agar kita lebih memahami mengenai peristiwa listrik statis, di sini kita akan berikan contoh peristiwa listrik statis pada keseharian. Saya menggunakan program PET, yaitu LabMaya. Nah, di sini kita lihat tersedia bahan atau bahan wol pada baju, kemudian balon. Pada kondisi normal, balon ini terhadap baju posisinya akan seperti ini. Nah, apabila kita gesekkan balon terhadap kain wol, kemudian kita lepaskan, maka balon akan tertempel ke kain wol tersebut. Nah, mengapa bisa ini terjadi? Ini berkaitan dengan muatan. Oke, coba. Nah, di sini andai saja kain wol memiliki muatan seperti ini, atau baju berbahan dasar wol memiliki muatan seperti ini. Nah, ini selalu berpasangan dan dalam kondisi netral. Begitu pula pada kasus balon. Nah, dinding juga seperti itu. Nah, ini dinding. Nah, ketika kita menggesekkan pada kain wol,
maka elektron pada kain wol akan berpindah ke balon. Ingat, hanya elektron yang dapat berpindah. Nah, apabila ini terjadi, maka elektron dari kain wol pindah ke balon, maka balon akan mengalami kelebihan elektron. Muatan dari kain wol bermuatan positif, sedangkan muatan dari balon bermuatan negatif. Jadi sehingga kalau kita jauhkan, maka secara otomatis balon akan tertarik ke kain wol karena beda muatan terjadi. Begitu pula kalau kita arahkan ke dinding. Nah, kalau kita arahkan di dinding, balon juga cenderung untuk menempel. Nah, begitu. Nah, sahabat, gaya yang timbul akibat interaksi dua benda bermuatan disebut dengan gaya Coulomb. Charles Augustin Coulomb merupakan ilmuwan yang pertama kali menyelidiki hal tersebut. Lanjut ya sahabat, berdasarkan percobaan tersebut, Coulomb akhirnya menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan yang saling berinteraksi adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut dan berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan tersebut. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan dengan gaya Coulomb atau disimbolkan dengan Fc sama dengan konstanta dikali muatan listrik pertama dikali muatan listrik kedua dibagi dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Demikian video kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk sahabat semua.